harusnya mereka belajarnya di sini gitu. Lebih memiliki nuansa pesantren. Biar kita semua tahu kalau bakat kita tuh ada. Ya mungkin dari agamanya, alhamdulillah kami mempercayakannya. Itu dalam membangun pendidikan ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Mereka harus bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena kami yakin, kami percaya bahwa para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama dulu mendirikan Jam'iyah ini dengan keprihatinan, kepedulian, dengan cita-cita yang terkait dengan peradaban. Sekolah swasta ini juga harus berperan lebih aktif ya. Karena kalau kita lihat data seluruh berapa jumlah sekolah negeri dan berapa jumlah anak usia sekolah yang harusnya sekolah. Selalu masih banyak anak usia sekolah daripada daya tampung sekolah negeri. Artinya daya tampung sekolah negeri itu sangat terbatas. Jadi mau nggak mau anak-anak Indonesia itu pasti masuk swasta gitu. Di DKI Jakarta saja usia SMA sekolah negerinya itu hanya 40%. Artinya 60% anak usia sekolah di DKI Jakarta mau nggak mau harus masuk sekolah swasta. Karena sekolah negeri hanya mampu menampung 40% gitu. Jadi artinya peran sekolah swasta ini menjadi sangat penting. Pembedahan pertama yang kita lakukan di dalam hal lembaga pendidikan Ma'arif NU se-Indonesia untuk periode 2022 sampai 2007 adalah pertama yang harus dilakukan adalah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini ada dua hal yang harus didorong percepatan. Yang pertama adalah infrastruktur dan manajemen mutu yang diimplementasikan dan dilaksanakan di satuan pendidikan NU. Yang kedua adalah terkait dengan kurikulum, pembaharuan kurikulum, menyusun kurikulum prototipe Ma'arif untuk satuan pendidikan madrasah dan sekolah yang siap berkompetitif dan unggul. Yang ketiga adalah menciptakan sarana prasarana yang nyaman, happy buat anak-anak untuk proses pembelajarannya. Dalam membangun pendidikan ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Karena itu kita membangun kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa, Kementerian Agama terkait dengan nomenklatur satuan pendidikan di tingkat madrasah. Itu yang kita akan lakukan kolaborasi. Dengan pihak swasta juga kita akan melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan skill dan manajemen kelembagaan maupun pembelajaran yang ada di sekolah. Visi yang dibangun pada dasarnya adalah merupakan elaborasi dari Ketua Umum ketika mencoba menghadirkan
eksistensi Nahdlatul Ulama pada masyarakat, di mana Ketua Umum kita menyampaikan bahwa gagasannya adalah untuk membangun peradaban, mengawal peradaban untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Maka tugas inti dari LP Ma'arif sebagai kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama adalah menyiapkan insan-insan yang akan menjadi pemain inti di dalam membangun sebuah peradaban. Karena kita adalah lembaga pendidikan, di mana kita mencoba mencanangkan visi kita adalah menciptakan, mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dan kompetitif untuk mengawal peradaban dunia. Hal yang tak kalah penting ketika menyapa masa depan manusia berada pada dua dimensi. Ketika mereka menghadapi kehidupan nyata di dunia, dan ada satu hal yang tak boleh ditanggalkan dari sebuah proses pendidikan, yaitu mereka akan hidup langgeng di dunia lain yang kemudian kita sebut sebagai akhirat. Mereka harus bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka salah satu penciri khas utama di dalam pendidikan LP Ma'arif adalah dengan mengetuk tularkan, mentransformasikan nilai-nilai keagamaan atau yang kita sebut sebagai religious literacy. Religious literacy dengan sumber-sumber dengan kekhasan Ahlus Sunnah wal Jamaah diharapkan mampu memberikan bekal bagi siswa-siswa kita ketika mereka menghadapi kehidupan, mereka mampu mengatasi berbagai dilema dan tekanan-tekanan hidup karena mereka percaya bahwa ada kekuatan yang akan menggerakkan mereka untuk menjadi manusia unggul. Di sisi lain ketika mereka berhadapan dalam dunia keabadian, mereka akan sejahtera karena mereka memiliki modal yang kuat di dalam membekali dirinya untuk sesuatu kehidupan yang lebih abadi. Ini saya pengennya di Ma'arif ini pastinya ada sentuhan-sentuhan dari pusat gitu, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ke-NU-annya seperti itu. Jadi bagaimana supaya SMK Ma'arif ini lebih memiliki nuansa pesantren gitu, karena selama ini kan kita baru ada pelajaran ke-NU-an aja, bahasa Arab, terus kegiatan-kegiatan kerohanian juga masih kayak sholat duha, baca yasin gitu. Alangkah bagusnya kalau ada dari LP Ma'arif mungkin yang mengirimkan satu guru gitu untuk di SMK Ma'arif, apakah kita mempelajari secara lebih detail tentang salah satu kitab kuning gitu ya, tentang kitab apa, Jurumiyah atau apa, itu mengupas tuntas tentang itu di kelas 10-nya, nanti di kelas 11-nya apa, di kelas 12-nya apa, agar kita benar-benar beda gitu, punya ciri khas banget dibandingkan dengan sekolah yang lain. Koreksi, revisi, laporan bulanan ini. Saya berharap dari LP Ma'arif ini ada pembinaan yang rutin ke guru-guru SMK Ma'arif di Jakarta nih gitu, supaya rasa ke-NU-annya tuh lebih melekat di diri guru masing-masing. Lab perkantoran, ada lab multimedia, ada lab rapat, pimpinan sama lab foto. Kami dari SMK Ma'arif, terutama saya khususnya, mengharapkan sekolah-sekolah Ma'arif di seluruh Indonesia ini dapat berkolaborasi, bukan hanya di bidang kepramukaan dan olahraga saja kita mengadakan event bareng, tapi juga berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan dalam peningkatan mutu guru, peningkatan mutu siswa, dan juga peningkatan mutu pembelajaran gitu, agar kita bisa saling sharing gitu, di mana Ma'arif yang mutunya jauh lebih maju bisa memberikan sharing kepada Ma'arif yang kemungkinan mutunya di bawahnya, seperti itu. Gagasan yang telah muncul adalah dengan mengetuk tularkan kemampuan-kemampuan dari madrasah unggulan ini. Jadi kita berharap ada pertemuan-pertemuan yang tidak sekedar untuk Sako Pramuka, pertemuan tahunan, tetapi juga pertemuan para guru untuk kemudian mereka meningkatkan kapasitas secara bersama-sama terhadap
lembaga kita. Aduh, jauh cita-citanya. Pengen jadi penyanyi. Pengen jadi artis, cuma jauh banget dari jurusan aku. Cuma kalau aku sekarang dari multimedia, aku pengennya sih fotografer. Terus kalau untuk jurusan, kan aku multimedia, terus aku sih pengennya ada school multimedia gitu, kayak ada school nginin kamera, terus school ya desain gitu, kita bikin-bikin animasi atau bikin-bikin film gitu. Ada beberapa Yang jadi peran utama, aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu umpet dulu. Aku pengen ada school nyanyi di SMK Ma'arif ini, biar kita semua tahu kalau bakat kita tuh ada, nggak yang cuma diem-diem aja gitu. Sebagai catatan awal bahwa kita ingin menciptakan sebuah ruang yang membahagiakan pada semua orang, bahagia buat pengelola sekolah, bahagia buat guru, bahagia untuk siswa kita. Ini yang kemudian disebut sebagai institusional atau school well-being. Keluarga kami mempercayakan sekolah di Ma'arif, alhamdulillah. Satu, masalah agama. Anak saya tuh kalau sholat di rumah udah nggak usah disuruh lagi, karena sudah terbiasa di sini pun dididik. Kedua, akhlak. Alhamdulillah. SMK ini SMK unggulan di KNU-an. Ya mudah-mudahan di kedepannya akan ada lagi tambahan jurusan apa atau apa gitu loh Pak. Untuk membangun sebuah ilmu yang menancap kuat di kepala maupun jiwa seseorang, maka care, compassionate, loving itu menjadi ciri khas dari apa yang dilakukan oleh LP Ma'arif. Betapa tidak kita akan menyalurkan, mentransformasikan ilmu, guru menyayangi siswanya, siswa menyayangi gurunya. Guru-guru agama Islam di Ma'arif itu kan punya sanad yang jelas. Dia berguru ke siapa, dia gurunya siapa. Artinya ketika mengajarkan Islam, mengajarkan konten keislaman, itu ya konten keislaman ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga orang yang berislam itu semakin dekat dengan Tuhannya, semakin sayang dengan manusia gitu. Bukan semakin dekat dengan Tuhannya lalu membenci dengan manusia yang berbeda dengan kita, berkonflik dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita gitu lah. Sebenarnya masyarakat ini membutuhkan cara pandang Ma'arif ya. Ada banyak mutiara sebenarnya di LP Ma'arif, tapi ini kan terpendam. Banyak masyarakat yang tidak tahu apa yang diajarkan oleh LP Ma'arif itu. Karena itu dalam konteks pendidikan itu kan penting soal branding ya. Soal branding bagaimana masyarakat kita punya menu yang bagus, tetapi tidak ada yang mampu memasarkan atau tidak ada yang menarasikan sehingga masyarakat tidak tahu bahwa ini ada makanan enak, ini makanan yang berkualitas yang kita harus makan di sini. Pendidikan itu sendiri pada dasarnya adalah kerja peradaban, karena melalui pendidikan itulah dibangun manusia-manusia yang nantinya menjadi batu bata yang menyusun bangunan peradaban. Bukan hanya menjadi warga peradaban, tapi menjadi aktor-aktor yang membangun peradaban yang lebih mulia di masa depan. Nah, lembaga pendidikan Ma'arifatul Ulama sendiri dalam hal ini harus mampu berperan sebagai governance agent, bukan hanya manajemen, tapi governance, mengatur dunia pendidikan Nahdlatul Ulama ini, terutama sektor formalnya dengan
wawasan dan model operasional laksana pemerintahan. Ini yang harus bisa dilakukan oleh LP Ma'arif. Kita harus membangun lingkungan pendidikan yang mampu memfasilitasi semua unsur-unsur dasar ini secara komprehensif. Sekali lagi, bukan hanya tadris, pengajaran, bukan hanya takdib, pendidikan dalam arti membiasakan anak didik dengan akhlak yang baik, tapi juga harus ada unsur irsyad, memberikan pencerahan rohani kepada anak didik. Organisasi atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri sebetulnya selama ini perannya minimal di dalam perkembangan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya sekarang kita punya sekian banyak lembaga pendidikan, tapi semua lembaga-lembaga itu diinisiasi sebagian besar ya, diinisiasi oleh warga, inisiatif warga. Sedangkan Jam'iyah sendiri itu minimal sekali, mungkin hanya beberapa, saya tidak tahu apakah sampai ada ratusan lembaga yang diinisiasi oleh Jam'iyah dan bukan oleh warga. Selebihnya puluhan ribu sampai mencapai 21.000 itu diinisiasi oleh warga. Ini tantangan yang luar biasa bagi lembaga Ma'arif. Nahdlatul Ulama ini harus punya satu sistem pendidikan nasionalnya sendiri. Nah, karena itu tantangan LP Ma'arif pertama-tama adalah bagaimana agar madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah formal yang sudah ada ini bisa dikerangkai dengan satu skema sistem pendidikan nasional Nahdlatul Ulama. Menata organisasi sama dengan menjalani kehidupan. Kita pernah memperoleh pesan dari orang-orang hebat, kalau engkau ingin jalan cepat, maka jalanlah sendirian. Tetapi kalau engkau ingin jalan jauh, maka mari kita bergandengan tangan. Persoalan membangun bangsa bukan persoalan kecepatan, tetapi persoalan jalan jauh untuk membangun sebuah peradaban. Hari ini mari kita bergandeng tangan, melakukan proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi agar ikhtiar kita untuk menciptakan insan-insan yang unggul dan kompetitif itu menjadi kenyataan. Kita berharap LP Ma'arif itu menjadi sebuah lembaga pendidikan yang tidak sekedar menjadi sebuah menara gading yang indah, elok, dan berwibawa dipandang. Tetapi kita lebih berkeinginan mewujudkan lembaga pendidikan Ma'arif sebagai mercusuar yang mampu menerangi dunia di saat kegelapan dan mampu menunjukkan arah bagi mereka yang tengah mencari peradaban. Mari kita mengelola organisasi kita dengan senantiasa belajar terhadap sesuatu hal yang baru, sebab dengan keterbaruan kita mampu mengarungi hidup bermakna pada setiap dinamika zaman.